Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan dan berbagi berkaitan dengan topik bagaimana melaksanakan penelitian tindakan bimbingan konseling. Uh, Penelitian tindakan itu sendiri merupakan desain yang sangat direkomendasikan untuk bisa dikuasai dan dilaksanakan secara rutin oleh guru, ya, sebagai bagian dari upaya pengembangan keprofesian mereka, khususnya dalam menghasilkan karya tulis ilmiah. Tapi bagaimana melaksanakan PTKBK itu? Ya, beberapa teman guru BK, konselor itu masih sering bertanya kepada saya tentang apa yang harus dilakukan dengan PTKBK ini. Baik, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan PTKBK ini. Mengapa kita perlu melakukan PTK? Ya, ini menurut Gaskai itu karena problem dari isu pendidikan jauh lebih tepat jika dikenali dan diinvestigasi pada aksi yang terjadi di kelas, yang terjadi di sekolah. Jadi jauh lebih baik investigasi tentang masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pendidikan itu dilakukan oleh pendidik sendiri di situasi sekolah. Berikut, konselor itu dapat mengkaji perilaku konselinya dikaitkan dengan perilaku mereka dalam memberikan layanan. Jadi ketika konseli menunjukkan perilaku tertentu yang kita tidak harapkan, kita bisa melihat itu sebagai bagian dari kelemahan-kelemahan intervensi yang dilakukan. Nah, PTK terjadi itu ketika kita merasa bahwa ada yang masih lemah dalam layanan sehingga apa yang ditunjukkan oleh siswa itu adalah efek dari lemahnya intervensi yang mereka terima. Nah, melalui PTK dimungkinkan konselor itu untuk mempelajari praktik bantuan mereka. Ya, jadi mencoba melihat bentuk-bentuk layanannya, intervensinya, untuk kemudian melakukan perbaikan sehingga dapat terus meningkatkan performa konseling dalam memecahkan masalah. Nah, itulah alasan mengapa PTK perlu dilakukan. Ada beberapa pendekatan, ya. Dalam garis besar ada 3 untuk melakukan PTK. Bisa dilakukan secara individual, yaitu masing-masing guru BK, masing-masing konselor melakukannya, atau kolaboratif, bekerja sama, berkolaborasi dengan teman guru BK lain, menjalankan suatu penelitian tindakan. Bisa juga berbasis sekolah. Apakah PTKBK bisa? Karena ada beberapa layanan bimbingan konseling memang bersifat integratif, ya, dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak lain, misalnya layanan kolaborasi, ya itu yang saya kira ya antara lain yang mungkin ada beberapa juga layanan-layanan yang akan dijalankan bersama-sama dengan guru atau dengan orang tua. Nah, itulah yang kita sebut itu berbasis sekolah. Tapi pada umumnya kita melihat teman-teman guru BK, teman guru pada umumnya itu melakukannya secara individual. Ada beberapa karakteristik penting yang perlu kita pahami berkaitan dengan PTK ini. Ini perlu kita pahami betul karena sebagian kita, atau mungkin sebagian besar ya, menjadi guru itu dulu ketika S1 menyelesaikan penelitian skripsi itu bukan dengan PTK, ya. Di BK sendiri sangat sedikit ya, setahu saya mahasiswa-mahasiswa saya yang pernah mengambil desain PTK dalam penelitiannya. Kebanyakan eksperimen, ya, walaupun PTK mirip eksperimen tapi tidak sama. Oleh sebab itu kita perlu pahami betul karakteristik ini, karena dengan memahami karakteristik dari PTK itu kita jadi mengerti betul bagaimana melaksanakannya. Ya, karakteristik pertama adalah PTK itu berbasis masalah. Ya, PTK ada karena ada masalah. Ada masalah yang dikenali, ada masalah dirasakan. Pertama, masalah siswa, masalah konseling.
ada perilaku siswa yang selama ini eh, kita keluhkan. Ya sebenarnya perilaku-perilaku itu, masalah-masalah itu mungkin sudah kita berikan layanan, tapi masih muncul juga. Oleh sebab itu juga kita perlu menggali masalah terkait dengan pelayanan kita. Kenapa layanan kita tidak efektif? Apa yang lemah? Apa yang kurang dalam layanan-layanan kita? Nah, gabungan dari masalah-masalah inilah yang kemudian kita jadikan acuan mengembangkan. Berikut juga kita perlu memahami kondisi lapangan. Ada banyak teknik, ada banyak metode yang dilakukan di tempat lain cukup efektif, tapi di sekolah kita mungkin tidak bisa efektif karena ada kondisi lapangan yang harus diperhitungkan. Nah, barangkali kita perlu memikirkan apa yang bisa kita lakukan dengan teknik tertentu dikaitkan dengan karakteristik lapangan di mana kita bekerja. Nah, itulah karakteristik pertama, berbasis masalah. Ya, jadi bukan berbasis judul, bukan berbasis teori. Pokoknya topik itu lahir dari adanya masalah yang dialami oleh siswa kita dan yang kita alami sendiri dalam melayani mereka. Yang kedua, PTK itu muncul sebagai output dari gagasan dan inovasi. Ya, PTK bisa terjadi karena ada keinginan dari guru, konselor untuk melakukan pembaruan. Kalau konselornya sudah puas dengan apa yang sudah dilakukan, ya tidak ada PTK. Ya, karena PTK itu adalah gagasan inovatif. Ada keinginan, ada kesadaran untuk melakukan perbaikan layanan dan mengefektifkan layanan. Ya, kalau ada seperti itu, maka PTK itu menjadi jalur yang bisa ditempuh ya, karena dari PTK ini nanti bisa membantu guru BK menemukan pola-pola terbaik dalam mengefektifkan layanan, dan tentu juga ada kesediaan terhadap ide-ide inovatif baru dari luar. Nah, inilah karakteristik kedua dari PTK. Yang ketiga, ya PTK itu berbasis praktis sendiri. Ya, intervensi yang kita lakukan adalah intervensi yang kita lakukan sehari-hari di sekolah. Ya, diinisiasi oleh kita sendiri sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Kita mengembangkan skenario sesuai dengan masalah yang kita hadapi dan menggunakan intervensi sesuai yang mampu kita lakukan, menyesuaikan kondisi sekolah. Ya, jadi tidak bisa PTK itu dengan copy paste dari apa yang sudah dilakukan orang lain. Belum tentu apa yang berhasil dilakukan melalui PTK dari teman-teman guru BK lainnya bisa kita lakukan di sekolah kita. Perlu ada penyesuaian mungkin ya. Jadi PTK itu berbasis praktik sendiri, ada inisiasi sendiri dari guru BK-nya melakukan PTK. Yang keempat, ya PTK itu diwarnai kegiatan reflektif, ya bercermin, melakukan refleksi. Ya, PTK sendiri muncul karena ada refleksi dari proses layanan yang kita lakukan. Kita merefleksi bahwa ada hal-hal yang tidak bekerja secara maksimal, itu reflektif. Lalu proses pelaksanaan PTK itu sendiri dari tahap ke tahap itu diikuti dengan proses reflektif, perbaikan. Jadi itu ada refleksi di sana, ya. Dan kita harus terbuka menerima feedback dan koreksi. Ya, ini esensi dari PTK. Jadi PTK bukan sekedar menguji efektivitas suatu intervensi, ya, tapi terutama melakukan melakukan revisi, pembenahan, penyesuaian terhadap skenario implementasi intervensi itu disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang kita hadapi di lapangan. Ya. Ya, karakteristik kelima adalah mengikuti siklus tadi, mengikuti refleksi tadi, maka PTK itu ada siklusnya. Siklus itu terutama berkaitan dengan revisi. Jadi perbaikan yang bersiklus. Jadi ini perbaikan yang dilakukan secara kontinu, mengikuti siklus dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan tindak lanjut. Ya. Jadi seorang yang ingin melakukan PTK itu harus menyadari bahwa
apa pada dirinya itu diharapkan terbuka untuk melakukan perbaikan dan perbaikan. Ya, itulah sebabnya juga mengapa PTK sering dianggap sebagai salah satu pilihan dalam rangka pengembangan kapasitas yang berkelanjutan bagi guru-guru. Ya, kenapa? Karena ini tadi karakteristik kelima dari PTK itu adalah adanya perbaikan yang terus-menerus dan bersiklus. Yang, nah ini itulah yang saya kira ya lima ciri utama yang menandai PTK yang membedakannya dengan penelitian lain. Nah sekarang kita mencoba memahami seperti apa sih pelaksanaan PTK itu dari tahap ke tahap. Ya, kita melihat dulu kerangka umum. Ya, teman-teman mungkin sudah biasa melihat gambar seperti ini, sangat terkenal. Ya, teman-teman guru saya kira sudah tahu. Ya, inilah siklus penelitian tindakan. Ya, saya akan mencoba menjelaskan sebentar ini bagaimana dilakukan tahap demi tahap kaitannya dengan layanan bimbingan konseling. Ya, jadi diawali dengan membuat rencana dan skenario tentu yang berbasis inovasi ya. Lalu kemudian dilakukan layanan itu mengamati apa yang terjadi, lalu diikuti dengan refleksi-refleksi. Dilakukan perbaikan, review merevisi kelemahan skenario. Jadi esensi dari PTK juga itu adalah adanya revisi tadi. Ya, itu harus terjabarkan dalam laporan. Saya biasa membaca laporan-laporan PTK yang dilakukan guru, itu seolah-olah laporannya hanya mengacu pada hasil saja. Hasil itu lebih baik pakai menggunakan eksperimen saja. Karena eksperimen itu terutama menguji efektivitas. PTK itu selain efektivitas diuji, dilihat apa yang direvisi, apa yang diperbaiki untuk lebih mengefektifkan. Ya. Jadi kita harus melakukan review dan merevisi kelemahan skenario awal yang kita buat, ya untuk kemudian kita jalankan lagi. Ya, jadi kita jalankan lagi layanan BK dengan memperbaiki beberapa bagian dari skenario yang didapatkan dari hasil refleksi di siklus 1. Ya, lalu kemudian berjalan lagi siklus ini sebagaimana siklus 1 membuat catatan, membuat refleksi, lalu kemudian merevisi lagi rencana. Ya, mengapa perlu bersiklus? Karena kita ingin memastikan bahwa kita betul-betul menemukan substansi kelemahan dan substansi hal-hal yang perlu kita perbaiki. Jadi bukan sekedar tiba kepada meningkatnya performa konseli yang kita harapkan, misalnya makin percaya diri, tapi PTK itu juga harus memberi informasi mengenai apa yang dilakukan dengan teknik itu sehingga siswa bisa meningkat kepercayaan dirinya. Ya, nah kemudian kita perbaiki lagi hingga masuk ke siklus ketiga. Biasanya 3 siklus itu sudah memadai untuk meyakini bahwa format-format dasar dari rancangan skenario bimbingan kita itu sudah dapat dijadikan acuan untuk kita publikasi sehingga kita bisa membuat laporan. Kalaupun mungkin masih ada kelemahan-kelemahan tertentu, tidak apa-apa dibuat saja catatannya supaya nanti peneliti-peneliti lain dapat melakukan perbaikan lagi pada aspek-aspek seperti itu. Nah, itulah tahapan utama dalam siklus PTK. Mari kita lihat satu-satu ya. Jadi kita bongkar dalam konteks BKA bagaimana melakukan ini. Ya. Nah, saya mencoba membahas itu dalam tahapan utama tadi, termasuk sebelum masuk kepada siklus PTK itu apa yang harus kita lakukan. Karena kita tidak bisa langsung membuat RPL ya, RPL BK, tapi ada analisis sebelumnya harus kita lakukan. Yang pertama ini harus ada analisis problem. Ya. Yang tadi saya katakan, ya. Jadi problem siswa apa, lalu kemudian problem pembelajaran apa. Karena dari sanalah nanti kita akan menemukan topik-topik apa yang kita mau PTK-kan. Ya. Lalu dari sana kita juga harus melakukan literatur review, ya, mencoba mempelajari literatur, hasil penelitian terdahulu, apa sih yang orang lakukan, apa yang ahli sarankan berkaitan dengan penanganan problem-problem seperti yang ada di sekolah saya, dan teknik-teknik apa saja yang cocok. Ya, dari sanalah kemudian kita bisa menemukan model, ya, skenario-skenario dasar yang kita kembangkan
Yang ini nanti akan menjadi topik PTK kita, diberi judul, ya, lalu kemudian kita lakukan PTK. Ya. Nah, kita masuk kepada siklus PTK, dimulai dari membuat planning, lalu kemudian mengimplementasi, diikuti dengan observasi dan refleksi, lalu kemudian melakukan revisi terhadap skenario kerja dari pelaksanaan layanan kita, kemudian diikuti dengan siklus berikutnya, ya, kembali ke planning dan seterusnya. Nah, yang bagian merah-merah ini merupakan tindakan prah PTK, ya. Tapi ini juga bisa menjadi salah satu bagian penelitian. Bahkan sebetulnya beberapa ahli mengatakan ya kadang-kadang di analisis pra PTK ini membutuhkan juga waktu sampai bulanan. Kenapa? Karena kita betul-betul harus mencermati problem yang terjadi apa sih, dan kemudian kelemahan apa yang betul-betul perlu kita perbaiki. Jadi bukan sekedar judul-judulan yang kita mau coba-coba, tapi memang betul-betul kita analisa masalah, ya, lalu melakukan literatur review dengan baik, ya, dengan hati-hati sehingga kita menemukan skenario-skenario terbaik yang kita mau implementasikan. Nah, ini yang kemudian kita masukkan dalam proses PTK, ya, dalam siklus PTK untuk kita lakukan. Baik, saya mencoba menjelaskan 7 tahap utama ini dalam perspektif contoh dalam layanan BK. Ya. Ya, analisis problem. Apa yang harus kita lakukan di sana? Ya, pertama adalah mengidentifikasi apa saja yang menjadi keluhan konseling kita. Tentu keluhan yang terkait dengan bidang layanan kita. Ya, keluhan berkaitan dengan bidang akademik, bidang pribadi, bidang sosial, bidang karir. Apa yang mereka tidak mampu lakukan, seharusnya bisa dilakukan, tapi ternyata mereka belum mampu lakukan. Lalu di saat yang sama, apa sih yang selama ini tidak efektif dari cara guru BK membantu menyelesaikan keluhan semacam itu, ya. Ya, karena by program kita kan sudah membuat program untuk menyelesaikan berbagai keluhan siswa. Kita sudah melakukan intervensi-intervensi untuk mengatasi berbagai keluhan siswa tadi. Nah, ketika keluhan-keluhan itu masih tampak marak ditunjukkan oleh siswa, berarti kita juga harus mengidentifikasi aspek-aspek kelemahan dalam intervensi layanan BK kita. Dari sinilah kemudian kita akan menentukan aspek intervensi mana yang ternyata perlu kita perbaiki, perlu kita benahi. Nah, ini bisa berkaitan dengan metode, teknik yang kita terapkan. Bisa memang pilihan tekniknya yang salah, pilihan teknik tertentu, lalu dari sana kita menemukan ternyata ada teknik-teknik yang lebih praktis, yang sesuai dengan kondisi sekolah kita. Atau penggunaan media tertentu, boleh jadi tekniknya oke, tapi media dan perangkat pendukungnya yang kurang tepat. Ya, termasuk misalnya worksheet, ya, jadi lembar kerja peserta didik sebagai media boleh jadi itu yang jadi masalah, sehingga ada metode dengan kita bisa mengembangkan misalnya penggunaan teknik apa, berbantuan worksheet apa misalnya, ya. Bisa juga masalah yang terjadi adalah berkaitan dengan setting layanannya. Ya, setting layanan itu bisa berkaitan dengan tata ruang, pengaturan kursi, ya, pengelompokan siswa. Ya, karena pengelompokan bisa juga jadi masalah kan. Ya, kelompok besar, kelompok kecil, kelompok heterogen kah, kelompok homogen kah dalam melakukan misalnya bimbingan kelompok, atau berkaitan dengan perilaku konselor sendiri, cara bicaranya, gaya komunikasinya, posisi-posisi positioningnya ketika ada di kelas atau di bimbingan kelompok. Nah, ini semua bisa menjadi bagian-bagian yang memerlukan intervensi. Nah, kalau kita sudah menemukan problem ini, itu berarti kita sudah menemukan satu titik, ya, yang kita mau benahi. Kita sudah menemukan titik keluhan siswa dan kita menemukan alternatif metode intervensi yang kita ingin uji cobakan. Ya. Dari sana kemudian untuk memastikan ini format, ya. Jadi bagi Bapak Ibu untuk memudahkan kita melakukan analisis, ya, kita bisa menggunakan format ini, ya. Jadi apa sih bentuk problem belajar
yang dialami siswa seperti apa, deskripsi kesulitannya. Jadi misalnya banyak siswa suka terlambat, ya, tidak disiplin. Nah, apa deskripsinya? Ya, deskripsi konkretnya misalnya terlambat datang ke sekolah, ya, misalnya menghindari belajar, nah, macam-macam lah, ya. Jadi deskripsi itu harus konkret karena kita nanti akan mencari alternatif yang terbaik berkaitan dengan deskripsi problem itu. Ya, bisa masalah pribadi, masalah sosial, masalah karir. Dan kalau teman-teman guru BK sudah melakukan asesmen yang baik, ya, dalam rangka penyusunan program BK, kita sudah bisa juga menemukan di sana, sehingga tidak perlu, ya, kita sisa ngambil saja, mencatat kembali dalam format ini deskripsi problem, peta problem yang yang banyak dialami oleh anak-anak di sekolah kita. Nah, kemudian kita masuk kepada format analisis kelemahan layanan. Ya, nah, PTK itu kan dicirikan oleh adanya refleksi, ya, adanya kesadaran bahwa ada hal yang harus dibenahi dalam layanan yang kita lakukan. Nah, ini bisa berkaitan dengan pendekatan tadi, strategi, metode, teknik, media, alat bantu, dan seterusnya. Bisa juga pengelolaan kelas, kelompok, dan seterusnya, atau macam-macam. Apa kelemahan yang terjadi selama ini? Apakah kelemahannya memang tidak pernah dilakukan, atau dilakukan tapi kemudian mungkin formatnya ada yang kurang? Ya, kurang. Formatnya bisa berkaitan dengan setting layanan tadi, ya. Lalu bentuk pembenahan apa yang perlu dilakukan dalam konteks bagian-bagian yang kita temukan ini, ya. Jadi ketika kita menemukan misalnya masalah di sini, ya, apa kita nanti akan perbaiki dengan cara apa, ya. Cara apa. Nah, itulah dari sinilah kemudian kita masuk kepada langkah berikut, yaitu melakukan review literatur. Jadi kita perlu mengkaji referensi yang ada, ya, yang bicara mengenai masalah yang kita temukan di lapangan dan berkaitan dengan metode-metode yang efektif bisa dilakukan. Jadi tidak boleh mengarang-arang itu, ya. Tidak boleh mengarang-arang kecuali memang Anda sudah sangat ahli, sudah bisa menduga. Tapi ya sudah, kita lihat kembali buku-buku, ya, yang pernah kita pelajari ketika kuliah dulu S1, S2, atau hasil-hasil dari pelatihan, ya, kita lihat kembali. Bisa juga kita mengkaji hasil-hasil riset sebelumnya, apa yang orang lakukan menghadapi situasi yang sama, masalah yang sama dengan yang terjadi di sekolah saya, alternatif apa yang mereka lakukan. Ada baiknya kita mengkaji intervensinya, jangan hanya nama intervensi, ya. Ya, misalnya, ternyata teman di sana menggunakan teknik modeling. Ya, harus kita mereview itu bagaimana itu langkah-langkah modeling yang dia pakai. Karena kita harus menelusuri betul langkah-langkahnya, bukan namanya. Karena belum tentu modeling cocok bukan karena istilah modelingnya, tapi karena langkah-langkahnya. Ya, karena langkah-langkah itu sendiri kan ada banyak, ya, ada ratusan pilihan-pilihan skenario yang bisa kita lakukan untuk salah satu teknik. Relaksasi misalnya, ada namanya relaksasi pernapasan. Tapi kan ada banyak modelnya, ada banyak caranya. Nah, kita nanti akan sesuaikan dengan kondisi lapangan yang mana kira-kira yang paling cocok untuk kita lakukan. Ya. Lalu kemudian menentukan model apa yang akan jadikan acuan dasar. Nah, model ini bisa saja mengacu pada satu model yang sudah dibuat oleh teman atau dikombinasi. Ya, tentu saja kalau Anda ingin melakukan PTK yang untuk diikutkan dalam lomba atau mendapatkan misalnya hibah-hibah bantuan, ya tentu perlu mengusulkan model-model yang relatif baru, belum banyak dilakukan oleh teman. Tapi untuk kebutuhan-kebutuhan perbaikan di sekolah kita sendiri, yang penting modelnya itu adalah model-model yang betul-betul minimal baru di sekolah kita, ya, dan ada adaptasi terhadap elemen-elemen tertentu dalam model itu, ya, sesuai dengan kondisi sekolah kita. Nah, setelah review literatur baru kita mengembangkan skenario dasarnya. Penting ini kita mengembangkan skenario dasarnya, menyusun draft model intervensi yang kita mau buat. Misalnya kita
menemukan saya akan menggunakan misalnya teknik modeling. Ya, tentu kita perlu melihat itu teknik modelingnya seperti apa, siapa modelnya, bagaimana mekanisme pekerjaan, penerapannya, apa saja isi, apa saja perilaku yang kita inginkan siswa pelajari dari model, mekanisme proses penyelenggaranya seperti apa. Kita susun dulu kerangka dasar itu ya. Lalu kalau perlu memang kita melakukan SP review. Ya, kita mintalah ahli, mereka yang mengerti mengenai teknik-teknik yang kita kembangkan itu supaya mendapatkan wawasan yang memadai mengenai ketepatannya dan kecocokannya. Ya kalau tidak ada ahli ya kita bisa melalui peer review. Jadi ada review sejawat ya teman-teman sesama guru BK dan terutama mereka yang selama ini menjadi trainer-trainer ya, pelatih-pelatih di kalangan BK, mungkin mereka punya pendapat terkait dengan itu. Nah, kemudian kita membuat final prototipnya ya untuk kita uji cobakan melalui PTK ya. Nah, sekarang kita masuk. Jadi setelah kita membuat modelnya, kita jabarkan lebih operasional model dasar itu ke dalam rencana tindakan kita. Kita susun perangkat layanannya. Tahapannya, RPL-nya, media-media, instrumen yang diperlukan itu kita harus buat ya. Termasuk alat-alat yang kita butuhkan dalam rangka PTK ya seperti pedoman observasi ya dan seterusnya. Kemudian setting tempat layanan kita ini perlu kita lihat. Ya kadang-kadang intervensi itu sangat dipengaruhi oleh cara kita menata ruangan, tempat duduk, kursi dan seterusnya. Itu semua perlu kita sudah setting. Ada baiknya setting layanan, setting tempat ini juga menjadi bagian dalam RPL yang kita buat. Ya, RPL-nya betul-betul harus detail ya. Jadi tidak sama dengan RPL yang kita buat untuk kebutuhan laporan administratif dalam rangka supervisi misalnya terhadap pengawas. Dalam rangka PTK, aktiviti-aktiviti yang kita lakukan itu harus detail. Ya. Kenapa? Supaya kita betul-betul memikirkan tahap demi tahap kegiatan yang perlu kita lakukan, alokasi waktu untuk setiap tahap seperti apa. Ya, karena kita ingin mendapatkan informasi mengenai implementasi tahap demi tahap itu. Ya, nah, setting layanan, kemudian alokasi waktu yang tepat. Ya, kapan kira-kira dan berapa lama waktu untuk kita lakukan. Ini perlu kita diskusikan dan juga perlu ada menyepakati agenda. Jadi jangan tiba-tiba masuk kelas untuk melakukan PTK tanpa persiapan lebih dahulu ya. Siswa juga harus disiapkan secara mental, walaupun tidak harus disuruh untuk berpura-pura bertindak, tapi setidaknya dikatakan ada beberapa hal misalnya tepat waktu, kemudian beberapa perintah-perintah betul-betul dijalankan dengan baik sesuai dengan skenario karena kita ingin meneliti apakah itu efektif apa tidak. Ya, dan bagaimana seharusnya itu dilakukan dalam kerangka intervensi kita. Nah, setelah itu baru kita mengimplementasi layanan tadi. Kita lakukan tindakannya, ya sesuai rencana yang ada. Jadi apa bentuk layanan yang kita lakukan, teknik apa saja yang memang kita rencanakan akan lakukan, ya itulah yang akan kita laksanakan, ya. Tapi pastikan segala aspek kunci dalam skenario dilaksanakan. Ya, tentu tidak harus membaca terus-menerus RPBK di depan kelas ya. Kita ingat saja tahap demi tahap itu apa sih sebetulnya, karena ini kan bagian dari keseharian kita. Biasanya kan kita hanya menambahkan bagian-bagian tertentu di pelaksanaannya. Nanti kan juga ada pengamat yang akan mengamati ya. Lalu berikutnya saya kira pelaksanaan itu diikuti dengan observasi. Jadi sambil kita melakukan tindakan, ada pengamatan dilakukan. Nah, siapa yang melakukan pengamatan? Ya sebaiknya memang ada pengamat khusus. Karena kita terbasa mengamati diri sendiri. Ya kalau tidak ada pengamat khusus, maka kita bisa membuat rekaman video ya. Ya ada beberapa tempat
kalau perlu memang, supaya kita nanti berdasarkan apa yang kita lihat dalam video, kita mencatat bagian-bagian yang masih lemah kita lakukan, ya. Ya, lalu mencatat bagian-bagian intervensi yang tidak berjalan efektif. Ya, apakah tidak sesuai skenario atau ada sesuai skenario tapi ternyata dalam implementasinya ada masalah dengan keterlaksanaannya. Ya, itu bisa kita lihat misalnya dari respon siswa, ya. Nah, konselor juga bisa membuat catatan-catatan yang diperlukan. Ya, memang tidak membuat catatan pada saat menjalankan intervensi itu, tapi kan dia ngingat. Tapi boleh juga membuat catatan-catatan khusus, ya, tanpa harus mempengaruhi waktu-waktu tertentu dari implementasi layanannya. Ya, karena ini semua catatan hasil prestasi menjadi penting untuk nanti dibicarakan dalam tahap berikut, yaitu tahap refleksi. Ya, kita akan mendiskusikan di sini dengan kolaborator kita bagian-bagian intervensi yang kurang efektif. Ya, apakah berkaitan dengan urutan kegiatan dan alokasi waktu? Apakah berkaitan dengan promosi konselor? Bagaimana tata ruang dan penggunaan media? Jangan-jangan di sana masalah. Kan bisa saja dicatat, ada media, ada workbox LKPD. Ternyata misalnya siswa mengalami kesulitan, tidak mengerti. Banyak siswa bertanya, apa sih maksudnya nih Pak? Apa maksudnya nih Bu? Yang di sini, atau mereka malah menjalankan instruksi tapi ternyata tidak seperti yang dipikirkan oleh konselor. Itu berarti ada masalah dengan LKPD yang kita buat, ya. Nah, kita catat semua. Bagian ini harus dilaporkan, ya. Nah, ini yang banyak juga terjadi dalam laporan yang dibuat teman-teman guru. Bagian-bagian refleksi ini tidak detil, padahal inilah penciri utama dari penelitian PTK itu, ya. Kita harus menspesifikasi aspek-aspek yang menjadi bagian yang perlu kita perbaiki, karena itu temuan kita ada di sana, ya. Lalu kemudian memikirkan apa perubahannya, ya. Kalau kurang waktunya ini mandek, apa yang harus kita lakukan, ya. Apa yang harus kita, barangkali juga masih dibutuhkan review literatur kembali, bertanya lagi supaya kita betul-betul bisa menemukan format yang lebih baik dari rencana awal itu, ya. Nah, lalu kemudian kita merevisi skenario. Nah, jadi skenario dasar tadi yang kita sudah buat, kita tambahkan, kita benahi, ya, sesuai dengan hasil perangkat, lalu kemudian membuat lagi RPL media sesuai dengan hasil refleksi kita, ya. Menata ulang setting tempat layanan jika diperlukan. Kalau itu merupakan satu catatan, ya, revisi alokasi waktu jika diperlukan. Ini semua sangat terkait dengan hasil-hasil dari apa, dari refleksi yang kita lakukan, ya. Lalu menyepakati kembali agenda lanjutan dari pelaksanaannya ini dengan siswa dan kolaborator kita, ya. Nah, setelah itu kita masuk ke implementasi skenario hasil revisi. Jadi kita kembali melaksanakan layanan BK sesuai planning baru yang kita sudah benahi, memastikan segala aspek kunci dalam skenario hasil revisi dilaksanakan dengan baik. Ya, kembali lagi ke siklus PTK seperti sebelumnya. Tindakan, ada observasi, ada refleksi, ada perbaikan. Ya, ada perbaikannya seperti itu saja terus menerus. Ini kita sudah masuk ke siklus kedua. Setelah ini nanti kembali ke titik ini lagi sampai dibuat laporan. Jadi laporan-laporan PTK itu ada laporan hasil, ada laporan proses. Jangan hanya laporan hasil, karena laporan hasil itu ciri khasnya penelitian. Eksperimen lebih baik eksperimen saja, karena eksperimen itu kita mengontrol berbagai variabel sehingga menghasilkan misalnya penjelasan mengenai efektivitas suatu metode. Tapi di PTK yang kita mau fokuskan itu adalah menemukan format terbaik dalam skenario sekaligus memperbaiki. Jadi perbaikan-perbaikan yang dilakukan terhadap siswa itu berkaitan dengan perbaikan yang kita lakukan dalam skenario intervensi kita. Nah, perbaikan skenario intervensi ini menjadi bagian dalam laporan penelitian, ya. Jadi bukan hanya ternyata bisa meningkatkan, ya, tapi pertanyaan berikutnya yang mana itu yang bisa meningkatkan, skenario yang macam apa? Karena teman-teman lain yang membaca hasil PTK itu selalu akan mencari itu, apa sih yang dilakukan teman kita si peneliti ini sehingga bisa meningkatkan, ya, performansi siswa dalam aspek-aspek tertentu, ya.
Nah, saya kira itu teman-teman, saya berharap, ya, kita semua berharap para guru BK itu menjadi konselor yang reflektif, selalu berusaha menjadi konselor efektif. Ya, ini adalah karakteristik dari konselor profesional yang memang harus kita jiwai dan menjadi menyatu dengan diri kita. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.